dengan saya, Yulia Febrenita. Nah, kali ini saya akan membahas tentang sistem pelayanan kesehatan di Indonesia itu seperti apa. Nah, pada pelaksanaannya, perawatan kesehatan itu sangat membutuhkan yang namanya sistem pelayanan kesehatan yang maksimal tentunya, guna menunjang keberhasilan perawatan kesehatan tadi. Nah, salah satu usaha pelayanan kesehatan yang maksimal itu dibutuhkannya adalah pembangunan nasional untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dilakukan secara berkelanjutan. Nah, dalam materi ini saya akan membahas bagaimana sih sistem pelayanan kesehatan di Indonesia itu. Jadi mohon disimak ya. Tujuan pembelajaran ini itu menjelaskan sistem pelayanan kesehatan, sistem kesehatan nasional, menjelaskan konsep sistem pelayanan kesehatan di Indonesia, menjelaskan pelayanan rujukan kesehatan di Indonesia, menjelaskan masalah-masalah pelayanan kesehatan, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pelayanan kesehatan tersebut. Perawatan kesehatan adalah sebagai suatu lapangan khusus di bidang kesehatan. Keterampilan antara hubungan antar manusia dan keterampilan organisasi itu diterapkan dalam hubungan yang serasi kepada keterampilan anggota profesi kesehatan lain dan kepada tenaga sosial demi untuk memelihara kesehatan masyarakat. Pada pelaksanaannya, perawatan kesehatan itu dibutuhkan sistem pelayanan kesehatan yang maksimal guna menunjang keberhasilan perawatan kesehatan. Salah satu usaha untuk mencapai pelayanan kesehatan yang maksimal itu dibutuhkan usaha untuk pembangunan nasional yang bertujuan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dilakukan secara berkelanjutan. Nah, sistem kesehatan itu dapat diartikan sebagai kumpulan dari berbagai faktor yang kompleks dan saling berhubungan yang terdapat dalam suatu negara yang diperlukan untuk memenuhi suatu kebutuhan dan tuntutan kesehatan perseorangan, keluarga, kelompok, ataupun masyarakat pada setiap saat yang dibutuhkan. Selanjutnya kita lihat seperti apa sih ciri-ciri sistem. Terlebih dahulu kita bahas kembali arti dari sistem itu ya. Sistem adalah gabungan dari elemen-elemen yang saling dihubungkan oleh suatu proses atau struktur dan berfungsi sebagai satu kesatuan organisasi dalam upaya menghasilkan sesuatu yang telah ditetapkan. Nah, apa ciri-ciri sistem itu? Menurut Elias M. Awad 1979, sistem itu bukanlah sesuatu yang berada di ruang hampa, melainkan selalu berinteraksi dengan lingkungan, tergantung dari pengaruh interaksi dengan lingkungan tersebut. Dia sifatnya terbuka, dikatakan terbuka apabila sistem tersebut berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Nah, sistem itu juga bersifat tertutup, dikatakan tertutup jika sistem tersebut dalam berinteraksi dengan lingkungannya tidak dipengaruhi. Nah, selanjutnya ciri-ciri sistem tersebut, sistem mempunyai kemampuan untuk mengatur diri sendiri yang antara lain juga disebabkan karena di dalam sistem terdapat umpan balik. Nah, ciri berikutnya, sistem terbentuk dari 2 atau lebih subsistem dan setiap subsistem itu terdiri dari 2 atau lebih subsistem lain yang lebih kecil, demikian seterusnya. Ciri yang keempat, itu antara satu subsistem dengan subsistem lainnya terdapat hubungan yang saling tergantung dan saling mempengaruhi. Ciri yang kelima, sistem itu mempunyai tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, yang pada dasarnya itu tercapai tujuan atau sasaran itu adalah sebagai hasil kerjasama dari berbagai subsistem yang terdapat dalam sistem. Nah, pembahasan selanjutnya adalah tentang tingkat pelayanan kesehatan. Di sini tingkat pelayanan kesehatan itu merupakan bagian dari sistem pelayanan kesehatan yang diberikan pada masyarakat.
Dalam memberikan pelayanan kesehatan, harus memandang pada tingkat pelayanan kesehatan yang akan diberikan. Nah, tingkatan yang pertamanya itu adalah health promotion atau promosi kesehatan. Ini merupakan tingkat pertama dalam memberikan pelayanan melalui peningkatan kesehatan, bertujuan untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat. Contohnya, kebersihan perorangan, perbaikan sanitasi lingkungan, dan sebagainya. Yang kedua itu adalah specific protection atau perlindungan khusus. Ini maksudnya masyarakat itu terlindung dari bahaya atau penyakit-penyakit tertentu. Contoh dengan melakukan imunisasi dan adanya perlindungan keselamatan kerja di suatu instansi seperti itu. Yang ketiga, early diagnosis and prompt treatment atau diagnosis dini dan pengobatan segera. Nah, jika sudah mulai timbulnya gejala penyakit, dilakukanlah untuk mencegah penyebaran penyakit itu. Contohnya dengan survei penyaringan kasus. Nah, selanjutnya kita melihat bagaimana sistem kesehatan nasional. Di Indonesia, kerangka konsep sistem pelayanan kesehatan itu dikenal dengan yang nama SKN, Sistem Kesehatan Nasional, yaitu suatu tatanan yang mencerminkan upaya bangsa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan mencapai derajat kesehatan yang optimal sebagai perwujudan kesejahteraan umum seperti yang dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Landasan dari sistem kesehatan nasional itu sama dengan landasan pembangunan nasional. Secara lebih spesifik, landasan tersebut adalah landasan ideal, yaitu Pancasila. Yang kita tahu ya ada 5. Terus landasan konstitusional yaitu Undang-Undang Dasar 1945, ada di pasal 28. Di poin A, B, C, H, dan ada juga di pasal 34. Nah, sistem kesehatan nasional ini ada prinsip-prinsip dasarnya. Prinsip dasarnya adalah norma, nilai, dan aturan pokok yang bersumber dari falsafah dan budaya bangsa Indonesia yang dipergunakan sebagai acuan berpikir dan bertindak dalam penyelenggaraan sistem kesehatan nasional itu. Apa saja sih prinsip dasarnya? Yang pertama adalah perikemanusiaan. Perikemanusiaan itu penyelenggaraan SKN berdasarkan pada prinsip kemanusiaan ini yang dijiwai, digerakkan, dan dikendalikan oleh keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Terabaikannya pemenuhan kebutuhan kesehatan adalah bertentangan dengan prinsip kemanusiaan. Tenaga kesehatan itu dituntut untuk tidak diskriminatif serta selalu menerapkan yang namanya prinsip-prinsip perikemanusiaan dalam menyelenggarakan upaya kesehatan. Nah, landasan berikutnya adalah hak asasi manusia atau HAM ya. Penyelenggaraan SKN berdasarkan pada prinsip hak asasi manusia diperolehnya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi setiap orang, yaitu salah satunya hak asasi manusia tanpa membedakan suku, golongan, agama, dan status sosial ekonomi. Setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Landasan berikutnya adalah adil dan merata. Penyelenggaraan SKN berdasarkan pada prinsip adil dan merata ini dalam upaya mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya juga perlu diselenggarakan upaya kesehatan yang bermutu dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat secara adil dan merata, baik geografis maupun ekonomis. Selanjutnya, landasan pemberdayaan dan kemandirian masyarakat. Ini setiap orang dan masyarakat bersama dengan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan perorangan, keluarga, masyarakat beserta lingkungannya.
Penyelenggaraan pembangunan kesehatan harus berdasarkan pada kepercayaan atas kemampuan dan kekuatan sendiri, serta kepribadian bangsa dan semangat solidaritas sosial dan gotong royong. Landasan berikutnya adalah kemitraan. Pembangunan kesehatan itu harus diselenggarakan dengan menggalang kemitraan yang dinamis dan juga harmonis antara pemerintah dan masyarakat termasuk swasta, dengan mendayagunakan potensi yang dimiliki. Kemitraan antara pemerintah dengan masyarakat termasuk swasta serta kerjasama lintas sektor dalam pembangunan kesehatan diwujudkan dalam suatu jejaring yang berhasil guna dan berdaya guna agar diperoleh sinergisme yang lebih mantap dalam rangka mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Landasan berikutnya adalah pengutamaan dan manfaat. Pembangunan kesehatan itu diselenggarakan dengan lebih mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan perorangan maupun golongan. Upaya kesehatan yang bermutu dilaksanakan dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta harus lebih mengutamakan peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit. Pembangunan kesehatan diselenggarakan secara berhasil guna dan berdaya guna dengan mengutamakan upaya kesehatan yang mempunyai daya ungkit tinggi agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat beserta lingkungannya. Yang terakhir, landasan tata kepemerintahan yang baik. Nah, pembangunan kesehatan itu diselenggarakan secara demokratis, berkepastian hukum, terbuka ataupun transparan, rasional dan profesional, serta dia bertanggung jawab juga bertanggung gugat. Nah, itu dia landasan sistem kesehatan nasional. Nah, berikutnya kita bahas tentang tujuan dan kedudukan sistem kesehatan nasional. Apa sih tujuan dari sistem kesehatan nasional? Tujuannya adalah terselenggaranya pembangunan kesehatan oleh semua potensi bangsa, baik masyarakat, swasta maupun pemerintah secara sinergis. Dan dia berhasil guna dan berdaya guna sehingga tercapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Selanjutnya, kedudukan sistem kesehatan nasional. Yang pertama itu suprasistem dari SKN. Artinya di sini sistem penyelenggaraan negara SKN itu bersama dengan berbagai subsistem lain diarahkan untuk mencapai tujuan bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bunyinya itu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, kedudukan berikutnya adalah kedudukan SKN terhadap sistem nasional lain. Nah, terwujudnya keadaan sehat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan saja, melainkan juga tanggung jawab dari berbagai sektor lain yang terkait, yang terwujud dengan berbagai sistem nasional, seperti sistem pendidikan nasional, sistem perekonomian nasional, sistem ketahanan pangan nasional, sistem Hankanmas, sistem-sistem nasional lainnya. Jadi dalam keterkaitan dan interaksinya, sistem kesehatan nasional itu harus dapat mendorong kebijakan dan upaya dari berbagai sistem nasional sehingga berwawasan kesehatan. Dalam arti, sistem-sistem nasional tersebut berkontribusi positif terhadap keberhasilan pembangunan kesehatan. Nah, kedudukan berikutnya adalah terhadap sistem kesehatan daerah. Untuk menjamin keberhasilan pembangunan kesehatan di daerah, perlu dikembangkan yang namanya sistem kesehatan daerah. Dalam kaitan ini, kedudukan sistem kesehatan nasional merupakan suprasistem dari sistem kesehatan daerah.
Nah, sistem kesehatan daerah ini menguraikan secara spesifik unsur-unsur upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, sumber daya obat dan perbekalan kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat dan manajemen kesehatan yang sesuai dengan potensi dan kondisi daerah. Kedudukan sistem kesehatan nasional terakhir itu terhadap berbagai sistem kemasyarakatan termasuk swasta. Keberhasilan pembangunan kesehatan itu sangat ditentukan oleh dukungan sistem nilai dan budaya masyarakat yang secara bersama terhimpun dalam berbagai sistem kemasyarakatan. Di pihak lain, berbagai sistem kemasyarakatan itu merupakan bagian integral yang membentuk dari SKN itu. Dalam kaitan ini, sistem kesehatan nasional merupakan bagian dari sistem kemasyarakatan yang dipergunakan sebagai acuan utama dalam mengembangkan perilaku dan lingkungan sehat, serta peran aktif masyarakat dalam berbagai upaya kesehatan. Sebaliknya, sistem nilai dan budaya yang hidup di masyarakat itu harus mendapat perhatian dalam sistem kesehatan nasional. Nah, mari kita bahas apa itu subsistem dari sistem kesehatan nasional. Sesuai dengan pengertian sistem kesehatan nasional, maka subsistem pertama SKN atau sistem kesehatan nasional itu adalah upaya kesehatan. Untuk dapat mencapai derajat kesehatan, masyarakat perlu menyelenggarakan berbagai upaya kesehatan dengan menghimpun seluruh potensi bangsa Indonesia. Penyelenggaraan berbagai upaya kesehatan tersebut memerlukan dukungan dana, sumber daya manusia, sumber daya obat, dan perbekalan kesehatan sebagai masukan dari sistem kesehatan nasional. Nah, sebagai pelaksana upaya kesehatan, diperlukan sumber daya manusia yang mencukupi dalam jumlah, jenis, dan kualitasnya sesuai tuntutan kebutuhan pembangunan kesehatan. Oleh karenanya, sumber daya manusia kesehatan juga sangat penting dalam meningkatkan kinerja sistem kesehatan nasional dan merupakan subsistem ketiga dari SKN. Ada permasalahan obat dan perbekalan kesehatan sangat kompleks. Hal itu akan menyangkut aspek mutu, harga, khasiat, keamanan, ketersediaan, dan keterjangkauan bagi konsumen kesehatan. Dari pembahasan itu dapat disimpulkan subsistem dari SKN itu ada 6. Yang pertama, subsistem upaya kesehatan, kedua, pembiayaan kesehatan, ketiga, sumber daya manusia kesehatan, yang keempat, obat dan perbekalan kesehatan, yang kelima, pemberdayaan masyarakat, yang keenam adalah manajemen kesehatan. Selanjutnya kita lihat apa derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Nah, terlebih dahulu kita ketahui dulu pengertian dari masyarakat. Masyarakat itu adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul atau dengan istilah lain saling berinteraksi. Nah, kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Sedangkan sehat artinya adalah suatu keadaan yang lengkap meliputi kesejahteraan fisik, mental, dan sosial, bukan semata-mata bebas dari penyakit dan cacat atau kelemahan. Nah, juga kita lihat di sini ciri-ciri masyarakat sehat. Adanya peningkatan kemampuan dari masyarakat untuk hidup sehat, mampu mengatasi masalah kesehatan sederhana melalui upaya peningkatan kesehatan, health promotion, pencegahan penyakit, health prevention, penyembuhan, kuratif, dan pemulihan kesehatan atau rehabilitative health, terutama untuk ibu dan anak. Nah, ciri berikutnya berupaya selalu meningkatkan kesehatan lingkungan, terutama penyediaan sanitasi dasar yang dikembangkan dan dimanfaatkan oleh masyarakat untuk meningkatkan mutu lingkungan hidup. Selalu meningkatkan status gizi masyarakat berkaitan dengan peningkatan status sosial ekonomi masyarakat dan berupaya selalu menurunkan angka kesakitan
dan kematian dari berbagai sebab dan penyakit. Selanjutnya kita bahas tentang konsep sistem pelayanan kesehatan di Indonesia. Pelayanan merupakan kegiatan dinamis yang berupa membantu menyiapkan, menyediakan, dan memproses serta membantu keperluan orang lain. Pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit, serta memulihkan kesehatan perseorangan, keluarga, kelompok, ataupun masyarakat. Nah, seperti apa sih lingkup sistem pelayanan kesehatan itu? Sistem pelayanan kesehatan dapat mencakup pelayanan dokter, pelayanan keperawatan, dan pelayanan kesehatan masyarakat. Dokter merupakan subsistem dari pelayanan kesehatan. Subsistem pelayanan kesehatan tersebut memiliki tujuan masing-masing dengan tidak meninggalkan tujuan umum dari pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan yang ada sekarang ini dapat diselenggarakan oleh pihak pemerintah maupun swasta. Nah, dalam pelayanan kesehatan itu terdapat 3 bentuk. Yang pertama, primary healthcare atau pelayanan kesehatan tingkat pertama. Pelayanan kesehatan ini dibutuhkan atau dilaksanakan pada masyarakat yang memiliki masalah kesehatan yang ringan atau masyarakat sehat tetapi ingin mendapatkan peningkatan kesehatan agar menjadi optimal dan sejahtera. Sehingga sifat pelayanan kesehatannya adalah pelayanan kesehatan dasar. Pelayanan kesehatan ini dapat dilaksanakan oleh puskesmas atau balai kesehatan masyarakat lainnya. Nah, lingkup yang kedua itu adalah secondary health care atau pelayanan kesehatan tingkat kedua. Ini untuk pelayanan kesehatan ini diperlukan bagi masyarakat atau klien yang membutuhkan perawatan di rumah sakit atau rawat inap dan tidak dilaksanakan di pelayanan kesehatan utama. Pelayanan kesehatan ini dilaksanakan di rumah sakit yang tersedia tenaga spesialis atau sejenisnya. Yang ketiga yaitu tertiary health service, pelayanan kesehatan tingkat ketiga. Pelayanan kesehatan ini merupakan tingkat pelayanan yang tertinggi. Tingkat pelayanan ini apabila tidak lagi dibutuhkan pelayanan pada tingkat pertama dan kedua, itulah dia tingkat ketiga. Biasanya pelayanan ini membutuhkan tenaga-tenaga ahli atau spesialis dan sebagai rujukan utama seperti rumah sakit yang tipe A atau tipe B. Selanjutnya itu jenis pelayanan kesehatan. Jadi ada 2 macam jenis pelayanan kesehatan, yaitu pelayanan kesehatan masyarakat dan pelayanan kedokteran. Kalau pelayanan kesehatan masyarakat itu termasuk dalam kelompok pelayanan kesehatan public health service, ditandai dengan cara pengorganisasian yang umumnya itu secara bersama-sama dalam satu organisasi. Tujuan utamanya adalah untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit, dan sasarannya terutama untuk kelompok dan masyarakat. Sedangkan pelayanan kedokteran itu termasuk dalam kelompok pelayanan kedokteran medical service, ditandai dengan cara pengorganisasian yang dapat bersifat sendiri atau secara bersama-sama dalam satu organisasi. Tujuan utamanya untuk menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan, serta sasarannya terutama adalah untuk perseorangan dan keluarga. Selanjutnya kita bahas tentang syarat pokok pelayanan kesehatan. Secara konsep, suatu pelayanan kesehatan itu dikatakan baik apabila dia memenuhi syarat-syarat. Yang pertama itu tersedia atau available dan berkesinambungan atau continuous. Artinya di sini semua jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat itu tidak sulit ditemukan serta keberadaannya dalam masyarakat adalah pada setiap saat yang dibutuhkan. Terus dapat diterima atau acceptable dan bersifat wajar atau appropriate. Artinya, pelayanan kesehatan tersebut tidak bertentangan dengan keyakinan dan kepercayaan masyarakat. Pelayanan kesehatan yang bertentangan dengan adat istiadat, kebudayaan, keyakinan, dan kepercayaan masyarakat, serta bersifat tidak wajar, bukanlah suatu pelayanan kesehatan yang baik. Nah, berikutnya adalah dia mudah dicapai, accessible. Artinya, untuk dapat mewujudkan pelayanan kesehatan yang baik, maka pengaturan distribusi sarana kesehatan menjadi sangat penting.
Pelayanan kesehatan yang terlalu terkonsentrasi di daerah perkotaan saja dan sementara itu tidak ditemukan di daerah pedesaan. Nah, itu bukanlah pelayanan kesehatan yang baik. Selanjutnya mudah dijangkau, affordable. Artinya udah dapat mewujudkan keadaan yang seperti itu harus dapat diupayakan biaya pelayanan kesehatan sesuai dengan kemampuan ekonomi masyarakat. Pelayanan kesehatan yang mahal hanya mungkin dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat saja, bukanlah kesehatan yang baik. Nah, terus dia bermutu atau quality ini menunjukkan pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan. Yang di satu pihak, tata cara penyelenggaraannya sesuai dengan kode etik serta standar yang telah ditetapkan. Nah, selanjutnya kita bahas prinsip pelayanan prima di bidang kesehatan. Secara prinsip, suatu pelayanan kesehatan dikatakan telah memberikan pelayanan secara prima jika dia itu telah memenuhi prinsip-prinsip seperti mengutamakan pelanggan. Artinya, suatu prosedur pelayanan itu disusun demi kemudahan dan kenyamanan pelanggan, bukan untuk memperlancar pekerjaan kita sendiri. Selanjutnya, sistemnya efektif. Artinya, proses pelayanan itu perlu dilihat sebagai sebuah sistem yang nyata, yaitu tatanan yang memadukan hasil-hasil kerja dari berbagai unit dalam organisasi. Selanjutnya, melayani dengan hati nurani atau subsistem. Artinya ketika petugas kesehatan bertatap muka dengan pelanggan, yang diutamakannya itu adalah keaslian sikap dan perilaku sesuai dengan hati nurani. Perilaku yang dibuat-buat itu biasanya sangat mudah dikenali oleh pelanggan dan memperburuk citra pribadi pelayan. Yang terakhir itu selanjutnya adalah perbaikan yang berkelanjutan. Artinya, semakin baik mutu pelayanan akan menghasilkan pelanggan yang semakin sulit untuk dipuaskan, karena tuntutannya juga semakin tinggi. Nah, kebutuhannya juga semakin meluas dan beragam. Maka, sebagai pemberi jasa, kita harus mengadakan perbaikan terus-menerus. Yang terakhir itu memberdayakan pelanggan. Artinya, petugas tuh hendaknya menawarkan berbagai jenis layanan kesehatan yang dapat digunakan sebagai sumber daya atau perangkat tambahan oleh pelanggan untuk menyelesaikan persoalan hidupnya sehari-hari. Nah, sekarang kita bahas sistem pelayanan rujukan kesehatan di Indonesia. Dia itu meliputi pelayanan rujukan berupa yang pertama jenis rujukan pelayanan kesehatan. Dia terbagi menjadi dua, ada pelayanan kesehatan dasar yang ini pada umumnya dilaksanakan di puskesmas pembantu, puskesmas keliling, dan pelayanan lainnya di wilayah kerja puskesmas selain rumah sakit. Nah, pelayanan kesehatan rujukan itu pada umumnya dilaksanakan di rumah sakit. Pelayanan keperawatan ini diperlukan baik dalam pelayanan kesehatan dasar maupun pelayanan kesehatan rujukan. Nah, selanjutnya sistem rujukan atau referral system. Nah, sistem rujukan di Indonesia telah diatur dalam SK Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 32 tahun 1972, yaitu suatu sistem penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang melaksanakan pelimpahan tanggung jawab timbal balik terhadap satu kasus penyakit atau masalah kesehatan secara vertikal dalam arti dari unit yang berkemampuan kurang kepada unit yang telah mampu atau secara horizontal dalam arti antara unit-unit itu setingkat kemampuannya. Nah, ada berbagai macam rujukan yang berlaku di Indonesia yang sudah ditentukan sesuai sistem kesehatan nasional. Yang pertama itu adalah rujukan kesehatan. Rujukan kesehatan ini pada dasarnya berlaku untuk pelayanan kesehatan masyarakat. Rujukan ini dikaitkan dengan upaya pencegahan penyakit dan peningkatan derajat kesehatan. Macamnya ada 3, kayak rujukan teknologi, rujukan sarana, dan rujukan operasional.
Yang kedua adalah rujukan medis. Pada dasarnya berlaku untuk pelayanan kedokteran. Rujukan ini terutama dikaitkan dengan upaya penyembuhan penyakit seperti rujukan penderita, rujukan pengetahuan, dan rujukan bahan-bahan pemeriksaan. Nah, sekarang kita bahas manfaat sistem rujukan yang ditinjau dari unsur pembentukan pelayanan kesehatan. Yang pertama, dari sudut pandang pemerintah sebagai penentu kebijakan atau policy maker. Di sini manfaatnya membantu penghemat dana karena tidak perlu menyediakan berbagai macam peralatan kedokteran pada setiap sarana kesehatan. Yang kedua, dia memperjelas sistem pelayanan kesehatan karena terdapat hubungan kerja antara berbagai sarana kesehatan yang tersedia. Yang ketiga, itu memudahkan pekerjaan administrasi terutama pada aspek perencanaan. Nah, sedangkan dari sudut masyarakat sebagai pengguna jasa atau health consumer itu meringankan biaya pengobatan karena dapat dihindari pemeriksaan yang sama secara berulang. Terus mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pelayanan karena telah diketahui dengan jelas fungsi dan wewenang setiap sarana. Nah, jika kita lihat dari sudut kalangan kesehatan sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan atau health provider, di sini memperjelas jenjang karir tenaga kesehatan dengan berbagai akibat positif lainnya seperti semangat kerja, ketekunan, dan dedikasi. Selanjutnya membantu peningkatan pengetahuan dan keterampilan. Setelah itu memudahkan atau meringankan beban tugas karena setiap sarana kesehatan mempunyai tugas dan kewajiban tertentu. Selanjutnya kita lihat masalah pelayanan kesehatan. Nah, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, terjadi beberapa perubahan dalam pelayanan kesehatan. Di satu pihak memang mendatangkan banyak keuntungan, yaitu meningkatnya mutu pelayanan yang dapat dilihat dari indikator menurunnya angka kesakitan, kecacatan, kematian, serta meningkatnya usia harapan hidup rata-rata. Namun di pihak lain, perubahan tersebut juga mendatangkan banyak permasalahan, diantaranya fragmented health service atau terkotak-kotaknya pelayanan kesehatan. Di sini timbulnya perkotakan dalam pelayanan kesehatan erat hubungannya dengan munculnya spesialis dan subspesialis dalam pelayanan kesehatan. Dampak negatif yang ditimbulkan adalah menyulitkan masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang apabila berkelanjutan. Pada gilirannya akan menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Yang kedua, berubahnya sifat pelayanan kesehatan. Muncul akibat pelayanan kesehatan yang terkotak-kotak itu, yang pengaruhnya terutama ditemukan pada hubungan dokter dengan klien. Sebagai akibatnya, muncul spesialis dan subspesialis yang menyebabkan perhatian penyelenggaraan pelayanan kesehatan tidak dapat lagi diberikan secara menyeluruh. Perhatian tersebut hanya tertuju pada keluhan ataupun organ tubuh yang sakit saja. Nah, perubahan sifat pelayanan kesehatan ini makin bertambah nyata tatkala diketahui pada saat ini kan sudah banyak dipergunakan berbagai alat kedokteran yang canggih. Ketergantungan yang kemudian muncul terhadap berbagai peralatan tersebut sehingga menimbulkan berbagai dampak negatif yang merugikan seperti makin renggangnya hubungan antara petugas kesehatan karena telah terjadi tabir pemisah antara dokter juga perawat dengan klien akibat dari berbagai peralatan kedokteran yang dipergunakan. Terus makin mahalnya biaya kesehatan. Kondisi seperti ini tentu mudah diperkirakan akan menyulitkan masyarakat dalam menjangkau pelayanan kesehatan. Nah, pembahasan kita yang terakhir itu adalah tentang faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pelayanan kesehatan. Yang pertama adalah pergeseran masyarakat dan konsumen. Hal ini sebagai akibat dari peningkatan pengetahuan dan kesadaran konsumen terhadap peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, dan upaya pengobatan.
Sebagai masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang masalah kesehatan yang meningkat, maka mereka mempunyai kesadaran lebih besar yang berdampak pada gaya hidup kesehatan. Akibatnya, kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan akan meningkat. Faktor yang kedua adalah ilmu pengetahuan dan teknologi baru. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di sisi lain dapat meningkatkan pelayanan kesehatan karena adanya peralatan kedokteran yang lebih canggih dan memadai. Namun di sisi lain, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi juga berdampak pada beberapa hal, kayak dibutuhkannya tenaga kesehatan profesional akibat pengetahuan dan peralatan yang lebih canggih dan modern. Terus melambungnya biaya kesehatan dan meningkatnya biaya pelayanan kesehatan. Faktor yang ketiga adalah isu legal dan etik. Sebagai masyarakat yang sadar terhadap haknya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan pengobatan, isu etik dan hukum semakin meningkat ketika mereka menerima pelayanan kesehatan. Di satu pihak, petugas kesehatan yang memberikan pelayanan kurang seksama akibat meningkatnya jumlah konsumen. Di sisi lain, konsumen memiliki pengertian yang lebih baik mengenai masalah kesehatannya. Jadi pemberian pelayanan kesehatan yang kurang memuaskan dan kurang manusiawi atau tidak sesuai harapan, dan maka persoalan atau dilema hukum dan etik itu akan meningkat. Faktor yang keempat adalah faktor ekonomi. Pelayanan kesehatan yang sesuai dengan harapan barangkali hanya dapat dirasakan oleh orang-orang tertentu yang mempunyai kemampuan untuk memperoleh fasilitas pelayanan kesehatan yang dibutuhkan. Namun bagi klien dengan status ekonomi yang rendah tidak akan mampu mendapatkan pelayanan kesehatan yang paripurna karena tidak mampu menjangkau biaya pelayanan kesehatan. Akibatnya masyarakat itu enggan untuk mencari diagnosis dan pengobatan. Penggunaan fasilitas pelayanan kesehatan menurun akibat biaya pelayanan yang tinggi dan tidak adanya jaminan bagi masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan. Selanjutnya, faktor politik. Kebijakan pemerintah dalam sistem pelayanan kesehatan akan berpengaruh pada kebijakan tentang bagaimana pelayanan kesehatan yang diberikan dan siapa yang menanggung biaya pelayanan kesehatan. Tentunya saat ini menjadi kabar baik bagi masyarakat yang kurang mampu dengan adanya kebijakan di tiap-tiap kabupaten tentang pengobatan gratis di pusat pelayanan kesehatan masyarakat. Namun demikian, jangan sampai kebijakan pengobatan gratis tersebut akan mengurangi mutu dari pelayanan kesehatan yang ujung-ujungnya karena tidak mendapat keuntungan dari program tersebut. Oke, itu dia materi kita tentang sistem pelayanan kesehatan. Nah, bagaimana? Apakah teman-teman sudah bisa memahami apa yang dimaksud dengan sistem pelayanan kesehatan di Indonesia itu? Mudah-mudahan teman-teman paham ya bagaimana landasan sistem pelayanan kesehatan di Indonesia, bagaimana prinsip dasarnya, tujuannya seperti apa. Nah, konsep sistem pelayanan kesehatan itu sebenarnya adalah membantu menyiapkan, menyediakan dan memproses serta membantu keperluan orang lain. Nah, pelayanan kesehatan itu adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan tadi. Mudah-mudahan bermanfaat ya materi kita tentang sistem pelayanan kesehatan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.